Pada sepeda motor matic terdapat dua jenis pelumas yang harus diganti secara rutin, yakni oli mesin dan oli gardan atau gearbox. Jika saat kondisi hujan terus Anda menerjang banjir atau genangan air, dianjurkan untuk segera diganti oli gardannya. Apabila kalau selang hawa sampai terlepas atau tidak ada selangnya sama sekali, karena itu sangatlah berbahaya. Seperti contoh motor matic Mio berikut ini, yang selang hawa oli gardannya terlepas, bukan tidak mungkin lagi otomatis air masuk ke dalam ruang gearbox dan akan mengakibatkan bunyi kasar pada gearbox karena air tersebut masuk melalui selang atau lubang hawa. Perhatikan setelah dibuka cover gearbox berikut, sudah bukan oli lagi yang keluar, melainkan oli dengan air yang sudah senyawa. Persentasenya karena lebih banyak air dibandingkan oli gardan, saya bersihkan dengan air pump. Dibandingkan menggunakan pertalite justru lebih sulit karena saya sudah mencobanya. Setelah sudah bersih, siapkan pipa yang diameternya lebih besar dari bearing yang mau dilepas. Untuk melepas bearing yang ada di cover gearbox, letakkan di bawah cover gearbox sebagai landasan. Sebelum menggetok aspuli, jangan lupa lepas dulu baut 10 untuk mengunci bearingnya dengan kunci T8. Setelah sudah aman, tinggal kita getok menggunakan palu kayu atau pipa yang masuk as gardan agar tidak terjadi luka pada as yang serius. Asnya sudah terlepas, tinggal kita lepas pengancing bearing menggunakan tang snip ring, kemudian kita lepas bearingnya. Berlanjut kita menuju bearing yang ada di crankcase. Untuk percobaan yang pertama, saya lepas bearing yang ada di crankcase menggunakan tracker khusus melepas bearing, namun bearing gagal untuk dilepas. Kemudian percobaan berikutnya menggunakan baut panjang yang dicoak, kemudian masukkan ke lubang bearing dan ganjal di samping baut, kemudian gunakan pipa yang diameternya lebih besar dari bearing yang mau dilepas. Tahan, gunakan gear bekas, kasih mur, kemudian ketatkan, gagal juga, bearing tak mau terlepas. Tak putus asa untuk melepaskan bearing yang ada di crankcase, berlanjut menggunakan las listrik, manfaatin baut 12, masukkan ke lubang bearing yang mau dilepas, kemudian las baut satukan dengan bearing. Setelah dirasa baut sudah cukup ketat, manfaatkan sliding hammer untuk menarik bearing yang ada di crankcase. Dengan perjuangan yang sangat keras, akhirnya bearing pasrah mau terlepas. Karena komponen gearbox dalam satu wadah, untuk penggantian bearing berjamaah, kecuali bearing roda, karena di luar koridor terhalang oleh sil roda maka tidak ikut diganti. Lanjut untuk melepas bearing cover gearbox. Sebelum dilepas, siapkan bearing baru untuk langsung dipasang. Karena proses pelepasan bearing yang ada di cover gearbox ini menggunakan las gas portable yang dipanaskan ke bibir-bibir bearing kurang lebih 2-3 menit untuk memuaikan dudukan bearing agar mudah dalam melepasnya tanpa menggunakan tracker atau las listrik. Setelah sudah dirasa cukup panas, tinggal kita balikan covernya, getok-getok covernya, maka bearing akan terlepas dengan sendirinya. Setelah bearing terlepas, jangan nunggu lama, langsung saja masukkan bearing baru sebelum dudukan cover mendingin. Kembali lagi ke crankcase untuk pemasangan bearing yang ada di crankcase. Silakan di pause untuk melihat seri nomor bearing agar lebih jelas. Untuk pemasangan bearing masih sama, menggunakan las gas portable untuk memanasi dudukan bearing agar lebih mudah tanpa kita getok-getok menggunakan palu. Berlanjut untuk pemasangan bearing yang ada di aspuli gardan. Silakan pause untuk mengetahui seri nomor bearing. Pasang bearing pasang bearing ke aspuli, kancing dengan pengancing snip ring. Setelah aman, masukkan ke cover gardan, siapkan pipa untuk menahannya di bawah cover gardan. Kemudian ketok bagian bibir bearing bagian lingkar luar agar tidak rusak bearingnya. Dirasa sudah aman, kancing kembali dengan baut 10 dengan kunci 8. Setelah itu kita susun gigi gardan sesuai urutan aslinya. Ada ring besar yang cembung,
dan ada juga 2 ring kecil tipis dan tebal, jangan sampai tertinggal. Pasang kedua pindoul atas dan bawah, pasang perpak susul, pasang dengan cover gearbox. Ketatkan cover gearbox dengan 7 buah baut, 2 baut panjang ditempatkan pada lubang pindoul, 5 baut pendek tempatkan di lubang selanjutnya. Ketatkan dengan kunci L4 secara menyilang agar mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah sudah ketat semua, jangan lupa kasih oli khusus gardan dan sesuaikan saja untuk merek olinya, sesuaikan saja dengan keadaan yang ada. Menuju ke tahap berikutnya, pasang karet V-belt, jangan sampai kebalik untuk arahnya. Meski mungkin bolak-balik bisa dipasang, dari pabrikan dibikin tanda sudah pasti ada maksud dan tujuannya, bukan sekedar tanda yang hanya sebagai pemanis saja. Jika kalian ingin tahu resiko apa yang terjadi kalau pemasangan V-beltnya terbalik, silakan saudara mencobanya dan tinggalkan komentar di bawah apa yang terjadi setelah Anda melakukan eksperimen agar bisa saling berbagi pengalaman pada kita semua. Hehe. Oke, ini sudah selesai ya. Intinya ini pada saat digas atau dinaikin, ditarik begitu RPM 4050, kemudian turun gas, ini tuh akan bunyi rotok seperti itu ya. Itu kerusakan pada daerah jaring-jaring ini karena kemasukan air. Oke, seperti itu aja dulu ya, tinggal mengikuti perapian. Semoga sedikit video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini gara-gara selangnya ini nggak kepasang ke box ini cover seat itu, jadi seperti itu ya. Terima kasih.